Nah, ada satu masa di mana siapapun negara yang sedang bertempur digawangi Hashirama dan juga Tobirama, negeri itu pasti akan menang. Mereka yang dikatakan luar biasa mengagumkan dari Senju Hutan sebagai pasangan tersolid nih. Gak main-main memang jika mereka itu dikenal sebagai dewanya para shinobi. Yang unik adalah pasca mereka meninggal kala itu, seorang shinobi murid dari Hiruzen yang notabene Hiruzen sendiri murid dari Hashirama Tobirama mampu melanjutkan dan menguasai teknik ciptaan Tobirama sendiri, Edo Tensei. Nah, teknik itu digunakan oleh sang murid untuk melawan gurunya. Dia adalah Orochimaru Sanin. Era di mana duo Senju itu dalam kendalinya membuat nama Orochimaru sendiri dikdaya karena menguasai pasangan emas dari Senju Hutan. Bagaimana awal mula Hashirama dan Tobirama itu menguasai dunia shinobi sampai di akhir masanya nih, kejayaan mereka masih berlanjut meskipun dalam kendali Edo Tensei. Nah, kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai kisah duo dewanya para shinobi dari Senju Hutan yang di Edo Tensei kala itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dahulu ada sebutan yang sangat terkenal yaitu Dewa Shinobi pertama serta Dewa Shinobi kedua. Ya, mereka adalah orang dari Konoha nih, serta kakak adik yang memiliki teknik-teknik luar biasa itu, Hashirama serta Tobirama. Kedua orang ini bahkan menjadi pemimpin klan Senju Hutan serta perkembangan desa Konoha saat itu. Sama seperti Madara Izuna nih, hal serupa juga dilakukan Hashirama untuk adik tersayangnya Tobirama. Lalu menariknya di sini sebenarnya adiknya Tobirama itu lebih berpikiran realistis, bijak serta pembuat keputusan terbaik untuk kakaknya. Selain sebagai adik, Tobirama itu adalah tangan kanan dan penyambung kalimat kakaknya di saat itu. Kemampuan Hashirama tidak usah diragukan lagi, di mana ia pengguna Kekkei Genkai Mokuton, di mana tingkatan tertinggi bisa menggunakan Mokuton Shinshu Senju nih. Nah, sementara Tobirama adalah masternya elemen air serta pencipta jutsu-jutsu terlarang yang melegenda dalam dunia ninja sendiri. Selain itu, kebijakan-kebijakan Konoha juga lahir dari pemikiran Hokage kedua yang satu ini. Bagi para shinobi muda sekarang pasti belum tahu mungkin jika cikal bakal desa Konoha itu adalah karena klan yang satu ini, Senju Hutan, dikatakan sebagai sekumpulan shinobi dengan kemampuan bak seekor monster-monster di masanya. Orang di masa lalu juga dalam pertempuran besar shinobi desa sebelah menyewa Uchiha, pasti desa satunya menyewa Senju Hutan. Nah, dasarnya mereka rival sejak dahulu. Di era Senju Hutan itu lahirlah beberapa klan besar yang sayangnya telah gugur terlebih dahulu. Mereka salah satunya adalah klan Hagoromo. Banyak yang percaya klan tersebut memiliki hubungan erat dengan Hagoromo Otsutsuki karena juga memiliki lambang bulan sabit. Nah, jika ditulis lebih dalam lagi, klan Senju Hutan itu merupakan keturunan langsung dari Rikudo Senin sendiri loh. Menurut kabarnya mereka itu adalah regenerasi dari Asura Otsutsuki, sementara Uchiha keturunan Indra Otsutsuki nih. Jadi di masa itu Senju Hutan itu juga mengenal dekat dengan Hagoromo. Nah, ini entah pernah ditunjukkan Hashirama saat mengetahui satu orang shinobi Hagoromo yang gugur kala itu. Oke, ngomongin soal para Senju Hutan sendiri, ada dua nama legendaris yang tak pernah terlupakan. Dia adalah Hashirama dan juga Tobirama. Tobirama Senju disebut sang ala lihai dalam pertempuran. Tidak hanya cerdas dalam bertarung, Tobirama ini sudah berbakat sejak kecil. Ia bahkan terkadang lebih dewasa dari kakaknya. Kemampuan Tobirama juga terlatih sejak dini nih. Di usia muda ia menjadi terkenal karena kecepatannya yang luar biasa tak tertandingi di masanya. Teknik terbang Dewa Petir adalah andalan Tobirama nih. Nah, uniknya meski ia sebagai Senju Hutan yang identik dengan pohon nih, Tobirama itu malah mahir dengan elemen air loh. Ia bahkan dijuluki sebagai orang terkuat kedua dalam pondasi Senju Hutan. Sementara itu sang kakak adalah Hashirama. Inilah Senju Hutan paling spesial, dewanya para shinobi dan seorang legenda yang selalu dikatakan Madara nih. Hashirama Senju memiliki kemampuan yang orang di saat itu tidak mampu untuk mengimbanginya. Teknik dan gaya bertarung Hashirama itu sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan konon kata Madara, Hashirama itu memiliki teknik penyembuhan tanpa segel. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Hashirama Senju itu menjadi pemimpin dari Senju Hutan selepas ditinggalkan oleh ayahnya. Ia menjadi pemimpin luar biasa saat itu dan ditakuti oleh para shinobi di eranya. Hashirama memiliki kemampuan identik dengan klannya nih, yaitu Mokuton elemen kayu. Dan kami pikir nih, hanya Hashirama yang diwarisi kekuatan resmi dari klannya Senju Hutan.
Yang menarik adalah teknik Mokuton Hashirama itu bahkan begitu mengesankan, di mana ia bisa membuat para bunshin kayu bahkan naga kayu saat itu. Dalam pertempuran besarnya, Hashirama itu kadang menggunakan monster kayu itu loh. Dan sampai era Boruto saat ini pun tidak ada Mokuton sekuat Hashirama, kecuali Madara pas Edo Tensei kalah itu ya. Ya karena saat itu dia juga memakai DNA Hashirama Senju. Pada teknik terakhirnya, Hashirama itu bisa mengaktifkan patung Buddha raksasa yang kita sebutkan tadi. Pada semangat nih orang di masa lalu. Nah, Hashirama itu semakin bijak lagi dalam memimpin Senjutan karena ada adiknya yang selalu menjadi penasihat di sampingnya itu. Jadi peran keduanya itu saling mengimbangi. Nah, yang menarik dari poin selanjutnya tentang mereka itu adalah pasca kematiannya. Pasalnya mereka akan tetap berperan besar dalam sejarah dunia shinobi loh. Yaitu semua karena teknik Edo Tensei yang awalnya diciptakan oleh sang adik Tobirama. Bahkan faktanya nih, semenjak awal Hashirama sudah menentang rencana Tobirama dalam mendalami teknik terlarang sampai menciptakannya apalagi dengan Edo Tensei-nya itu, namun pada akhirnya Tobirama tetap melakukan dengan pendiriannya sendiri, membuat segala bala tentara yang akan berguna nih. Nah, jutsu ini dapat membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Bisa dibilang semasa mereka hidup, sang adik Tobirama ini sangat produktif membuat berbagai macam teknik-teknik khusus. Salah satunya adalah teknik terlarang seperti Goju Kibaku Fuda dan juga Edo Tensei. Namun setelah mereka meninggalkan dunia shinobi ini, semua di luar dugaan yang awalnya Tobirama tak berharap Edo Tensei jatuh ke tangan yang salah. Pada akhirnya benar-benar jatuh ke tangan yang salah teman-teman. Karena akan ada beberapa sosok shinobi yang menguasai teknik studi dan terlarang yang diciptakan oleh Tobirama yang satu ini. Dia adalah Sanin Orochimaru di masanya nanti dan juga muridnya juga menguasainya Yaksi Kabuto. Di masa Orochimaru sedang gencar-gencarnya namanya melambung setelah insiden trio Sanin Konoha muncul, dia Orochimaru juga tengah melakukan berbagai macam eksperimen. Ambisinya yang besar akan mengetahui semua teknik ninjutsu kuat dalam dunia ninja itu dan melakukannya dengan sadar nih, tubuh manusia itu ada batasannya. Itulah kenapa demi melakukannya Orochimaru ingin mencapai keabadian dan membuat segala macam teknik terlarang yang membuatnya bisa hidup abadi dengan melakukan konsep Fushi Tensei, perpindahan wadah dan kesadaran pada sebuah teknik terlarang yang dilakukannya pada wadah sampel orang lain. Nah, yang menarik itu adalah di balik berkas-berkas desa Konoha sendiri, Orochimaru itu begitu senang karena mendapati sebuah konsep reanimation ninjutsu. Dia itu adalah cikal bakal dari semua teknik terlarang dari Orochimaru yang dikembangkan. Dari sana dia melihat ternyata Konoha dulunya memiliki satu shinobi luar biasa jenius dan visioner di masanya. Dia adalah Tuan Nidaime Tobirama. Sejak saat itu Orochimaru begitu menghormatinya, salah satunya adalah teknik terlarang tersebut. Karena itulah dia Orochimaru terobsesi mempelajarinya dan setelah beberapa masa dia Orochimaru yang tak kalah jenis itu bisa manipulasi Edo Tensei sesuai versinya. Puncak validasi pertamanya adalah ketika ia diusir dari desa oleh gurunya Sarutobi karena melakukan teknik terlarang dan segala yang menyimpang kala itu. Orochimaru setelah beberapa waktu dia kembali ke desa lagi untuk misi balas dendam karena sakit hati nih. Dia tidak jadi Hokage dan melakukan invasi besar-besaran dengan para ular raksasanya tersebut. Hingga di momen itu ia kembali berhadapan dengan gurunya yang sudah tua itu, murid Tobirama dan Hashirama, Sarutobi Hiruzen. Di sanalah pertempuran guru dan murid itu terjadi lagi teman-teman. Meski sudah tua, sang profesor itu tetaplah mengesankan. Segala macam teknik yang dilancarkan Orochimaru tetap ia tangani dengan sangat baik nih. Sampai momen yang buatnya merinding itu adalah dia kaget Orochimaru itu menggunakan teknik yang dia kira tak sangka-sangka. Itu adalah Edo Tensei. Nah, sebenarnya Orochimaru akan membangkitkan 3 Edo Tensei kala itu, namun Sarutobi itu menggagalkannya 1. Dan dialah siapa yang dibangkitkan Orochimaru teman-teman. Dewanya para shinobi di masanya Hashirama sang Hokage pertama dan Tobirama sang Hokage kedua nih, sekaligus guru dari Hiruzen dan pencipta Edo Tensei tersebut. Nah, semuanya tak pernah menyangka pertemuan mereka kembali di insiden seperti itu. Tentu pertempuran itu membuat Sarutobi kewalahan menghadapi dua seniornya dengan kondisi tubuh yang masih muda dalam Edo Tensei-nya. Hashirama menyerang beberapa kali dengan taijutsu sampai menggunakan Mokuton Jukai Kotan. Sementara Tobirama yang ahli dalam teknik ninjutsu itu menyerangnya dengan berbagai macam serangan tsunami air dan juga pistol air. Pertempuran itu benar-benar tak seimbang teman-teman, sampai akhirnya Sarutobi memanggil Kuchio Seinma dan berubah menjadi tongkat panjang adamantium tersebut. Nah, mengetahui itu Orochimaru menggunakan pedang andalannya Kusanagi dan pertarungan berlanjut lagi hingga di titik akhir teman-teman. Tak ada pilihan lain selain menggunakan teknik terlarang dengan teknik penyegelan tersebut. Shinigami dilancarkan yang notabene Orochimaru juga baru pertama kali melihat teknik itu. Dia menyegel Edo Tensei tersebut sekaligus menyegel sebagian besar kekuatan Orochimaru dalam teknik Dewa Kematian. Namun yang dikorbankan adalah nyawa Hiruzen sendiri karena sebagai tumbal untuk Shinigami. Orochimaru mundur dan Edo Tensei Hashirama Tobirama digagalkan. Semuanya berhenti sampai di situ.
Nah, sampai di suatu masa Orochimaru itu masih mengembangkan teknik Edo Tensei Tobirama tersebut. Di puncaknya lagi nih, mereka akan dibangkitkan untuk kedua kalinya, lebih sempurna lagi, dan itu adalah dalam perang shinobi keempat. Tak main-main sekarang adalah 4 Kage yang dibangkitkan, termasuk sang guru sendiri Sarutobi Hiruzen dan juga Minato Namikaze. Lihatlah, semua orang terkejut di saat itu dan bertanya-tanya nih, bagaimana kalian bisa berada di sini sekarang? Siapa yang melakukan semua hal hebat itu, membangkitkan para Kage? Sarutobi lalu menjawabnya, dia Orochimaru yang memanggil kami. Nah, dari semua yang dilakukan Orochimaru pada teknik Tobirama itu, dan pada akhirnya dia menjadi sadar akan kelakuannya yang jahat di masa lalu, perang shinobi keempat dan banyak kejadian membuatnya itu sadar dan lebih bijak lagi, teman-teman. Orochimaru menggunakan Edo Tensei untuk kebaikan, membantu aliansi shinobi menghadapi Edo Tensei dari muridnya yang menyimpang itu, Yaksi Kabuto. Ada di sanalah perkataan Hashirama itu muncul untuk menyanjungnya. Sarutobia, kau begitu hebat karena bisa mendidik murid yang luar biasa seperti dirinya. Dan ini juga dibalas dengan Orochimaru nih. Dia mengatakan kalimat seperti ini, sebuah kebanggaan karena diakui langsung oleh dewanya para shinobi. Memang kisah menarik di masa itu nih, tentang duo Senju Edo Tensei dan bagaimana hubungannya itu terkait dengan Orochimaru pada akhirnya. So, itulah tadi pembahasan kita mengenai kisah duo dewanya para shinobi dari Senju Hutan yang di Edo Tensei oleh Orochimaru. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.